makan? Sudah. Ini kita absen dulu ya. Jadi sesi yang pertama Satu Susanti, dari Fikri, dari Lima, Sepina Mahmud, kira-kira Samet. Untuk itu saya menunjuk satu orang untuk melakukan doa. Sepina Mahmud. Ya teman-teman, sama-sama membaca doa Al-Fatihah di dalam hati. Ya, berdoa dimulai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Jadi lain kali itu tidak boleh datang terlambat ya, karena kalau kamu datang terlambat akan mengganggu proses pembelajaran kamu di dalam kelas dan juga mengganggu konsentrasi teman-temanmu yang lain. Baik-baik, silakan di depan. Jika lain kali kalau kamu terlambat lagi, maka kamu akan saya keluarkan dari dalam mata pelajaran saya. Jadi anak-anak, sebelum proses pembelajaran, Ibu punya yel-yel baru untuk membangkitkan semangat kalian semua. Jadi yel-yelnya itu kalau Ibu bilang belajar hari ini pasti asik, kalian jawabnya ilmu baru, hati gembira, semangat belajar, raih prestasi. Bisa mengulang kembali? Bisa, Bu. Oke. Belajar hari ini pasti asik, ilmu baru, hati gembira, semangat belajar, raih prestasi. Jadi anak-anak, apakah ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ada. Oh iya, jadi baik. Iya, silakan. Oh, minggu kemarin, materi minggu kemarin. Iya, Zaira. Teks observasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Ya, bagus sekali. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Dari gambar atas ini, apakah yang kalian ketahui jika melihat gambar tersebut? Apakah ada yang tahu? Saya, Ya, baik, Safina. itu iklan. Ya, gambar iklan apa? Iklan bakso bala, Bandar. Ya, jawaban Safina sangat tepat sekali jawaban kamu. Ya, jadi materi kita kali ini tentang iklan. Nah, iklan tersebut menggambarkan gambar iklan bakso pala yang berasal dari Bandar Daerah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa iklan adalah pesan yang dirancang untuk membujuk atau mendorong khalayak untuk membeli barang atau jasa. Kemudian iklan juga dapat disampaikan melalui berbagai media, misalnya media televisi, radio, surat kabar, internet, dan media sosial lainnya. Kemudian iklan biasanya juga menggunakan bahasa yang persuasif, gambar yang menarik, dan unsur-unsur lalu untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian tujuan iklan adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka, mendorong penjualan, dan juga mempengaruhi perilaku konsumen. Ini gambar apa? Itu slogan. Ya, gambar kali semua bagus sekali. Jadi ini adalah yang merupakan gambar slogan dari daerah mana? Maluku. Apakah ada yang bisa membaca slogan tersebut? Saya. Ya, jadi iya, tidak dari masa isi. Ya, jadi gambar slogannya itu slogan tentang Maluku salam salame, salam satu rasa. Ini cukup rasa di dalam. Ya, jadi slogan tersebut merupakan slogan dari Maluku yang dimana slogan tersebut mengatakan satu rasa yang cukup rasa di daging itu jika di dalam satu daerah Maluku jika perkelahian, maka mereka semua akan berbondong-bondong untuk saling menyatu menjadi satu untuk meningkatkan solidaritas persaudaraan. Kemudian jadi kita dapat simpulkan bahwa slogan adalah merupakan kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tujuan tertentu, baik itu untuk iklan, organisasi, atau ideologi. Kemudian slogan sendiri bertujuan untuk menarik perhatian, kemudian membekas dalam ingatan audiens sehingga mereka dapat memahami pesan yang disampaikan dengan mudah. Kemudian materi yang berikutnya yaitu kita perhatikan gambar slide. Oke.
di Dusun Telaga Pondok. Ya, ini adalah merupakan salah satu gambar poster yang menjelaskan tentang data dan nikmati festival ketupat Dusun Telaga Pondok, di mana itu dia memberitahukan kepada semua bersaudara yang ada di Maluku untuk menikmati aneka ragam makanan ketupat yang di sepanjang jalan Dusun Telaga Pondok. Jadi makanannya itu secara gratis. Kemudian, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa poster adalah media komunikasi yang digabungkan antara sebuah teks dan juga gambar yang biasanya berukuran besar dan ditempel di tempat umum. Poster itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, mengumumkan atau mempromosikan suatu produk atau jasa. Terus itu juga dirancang sebagai agar dapat menarik perhatian dan mudah diingat menggunakan warna-warna serta gambar yang menarik untuk menarik perhatian yang melihat. Kemudian, jadi ada yang bisa melihat kesimpulan dari materi kita hari ini tentang iklan, slogan, dan poster? Oke, baik, karena tidak ada yang menjawab, jadi saya menunjuk saja ya. Jadi saya menunjuk dari Fitri. Apa itu iklan dan berikan contohnya? Ya, menurut saya iklan adalah media untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada khalayak. Contohnya itu iklan Oreo. Itu adalah iklan yang berisi adalah untuk membeli suatu produk agar konsumen tertarik untuk membeli. Ya, itu adalah jawaban dari Delia Fitri. Jawabannya sangat benar sekali dan tepat. Apakah ada yang lain? Contoh iklan? Contoh iklan. Ada yang lain? Contoh iklan? Ya, saudara Santi. Ya, sebenarnya ada. Saya lihat di TV itu ada iklan kosmetik, ada iklan makanan, ada iklan elektronik seperti handphone, kemudian ada motor. Ya, jawaban dari Fitri dan Santi sangat benar. Dari hapus dulu. Untuk tidak membuang waktu, untuk mengefisiensikan waktu, jadi saya memberikan tugas kelompok kepada kalian semua, di mana tugas kelompok ini terdiri atas 3 kelompok, di mana kelompok 1 yaitu terdiri atas Delia Fitri dan Vina Finanti Samer, kelompok 2 ada Sakina dan Servina, kelompok 4 ada Santi Susanti, Jahira Laguma, dan juga Jejari Masa Desi. Ya, jadi contoh tugas kelompoknya itu dalam bentuk menganalisis sebuah contoh iklan, slogan, dan poster yang dimana nanti kalian akan membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang saya tampilkan di sini dan akan jawabannya dan pertanyaannya akan saya kirimkan ke grup kalian masing-masing. Jadi nanti tugas kelompoknya itu kalian setelah menganalisis semua iklan, slogan, dan poster, maka kalian akan menjelaskan minggu depan dan mempresentasikan contoh iklan, slogan, dan poster kalian di depan sekaligus dengan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, itu saja dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan Ibu juga meminta maaf kepada Satria jika ada kesalahan kata yang Ibu ucapkan tadi. Ibu mohon maaf secara pribadi. Jadi